Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara dalam keadaan sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan banyak rezeki. Kita masuk ke mata kuliah basis data. Yang kita bahas pertama yaitu tentang konsep dasar basis data. Basis data itu terdiri dari kata basis dan data. Nah, arti basis sendiri itu diartikan sebagai markas atau gudang. Kemudian data itu adalah catatan atas kumpulan fakta dunia nyata yang mewakili objek seperti manusia, barang, hewan, konsep, peristiwa, dan sebagainya yang diwujudkan dalam bentuk huruf, angka, bisa simbol, bisa gambar, bisa teks, bisa bunyi, atau kombinasinya. Jadi basis itu artinya adalah markas atau gudang, ya. Kemudian data di sini adalah kumpulan fakta, peristiwa, diwujudkannya dalam bentuk huruf, bisa angka, bisa simbol, gambar, teks, bunyi, atau kombinasinya. Nah, data ini adalah fakta tentang sesuatu di dunia nyata yang direkam dan disimpan dalam media komputer. Jadi ketika kita bicara soal data, kebanyakan orang itu adalah data di dalam komputer. Meskipun sekarang data banyak ya, tidak hanya di dalam komputer. Di smartphone pun kita juga punya sebuah data, ya. Minimal data nomor telepon teman atau saudara, tetangga, ataupun yang lainnya. Nah, fungsi data itu apa? Fungsi data yang pertama, data dapat berfungsi sebagai acuan dalam mengambil suatu keputusan dalam pemecahan masalah. Nah, biasanya hal yang berkaitan dengan pemecahan masalah itu kita butuh data, ya. Kita butuh data. Misalnya di dalam sebuah pekerjaan, ya, data yang didapatkan orang tersebut jarang masuk, orang tersebut sering terlambat, ya. Kemudian sering izin, ya, data yang didapatkan dari absensi seperti itu, maka keputusannya gajinya dipotong misalnya. Maka keputusannya dia diberikan surat peringatan. Nah, ini sebagai acuan dalam sebuah pengambilan keputusan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, data bisa dijadikan sebagai pedoman atau dasar suatu penelitian atau perencanaan. Ini fungsi data yang kedua. Jadi setiap kali penelitian itu pasti butuh data, atau perencanaan pasti butuh data. Ya, kalau nggak ada datanya, yang mau diteliti apa? Ya, pasti butuh data. Kemudian fungsi data yang ketiga, data dapat berfungsi sebagai acuan dalam implementasi suatu kegiatan. Ya, sebagai acuan dalam implementasi suatu kegiatan. Kemudian yang keempat, ya, yang ketiga mungkin contohnya apa ya? Misalnya rombongan studi tour, ya. Studi tour karena jumlahnya misalnya 120 orang, ya berarti bisnya sewanya adalah 2, ya. 2 itu dengan pertimbangan 60 di bis 1 dan 60 di bis 2. Kalau misalkan pesertanya hanya 80 di bis 1 cukup tapi masih ada sisa, maka biayanya mungkin akan ditambah. Ini sebagai acuan dalam implementasi suatu
kegiatan, ya. Oke. Kemudian yang keempat, data berfungsi sebagai dasar untuk melakukan evaluasi terhadap suatu kegiatan. Jadi adanya evaluasi didasarkan pada data-data yang telah ada. Itu adalah fungsi dari data. Nah, basis data di sini adalah koleksi dari data-data, ya berarti lebih dari satu, yang terorganisasi sedemikian rupa sehingga data mudah disimpan dan dimanipulasi. Manipulasi itu secara arti diperbarui, diupdate, ya. Dimanipulasi dalam arti dicari, searching, ya. Diolah dengan perhitungan-perhitungan tertentu dan dihapus, delete, ya. Ini adalah basis data. Nah, dengan basis data, seseorang dapat menyimpan sebuah informasi seperti data mahasiswa, data kepegawaian, atau produk ke dalam media penyimpanan elektronis seperti cakram magnetis, itu adalah disk, ya. Disk itu bisa hard disk, bisa flash disk, dan seterusnya melalui perangkat komputer. Nah, dengan adanya basis data ini, seseorang, ya, dia bisa menyimpan informasi data mahasiswa, ya, data saudara itu pasti disimpan, ya. Kemudian data kepegawaian di perusahaan, di perguruan tinggi, sekolah ataupun yang lainnya. Nah, untuk kemudian data tersebut dapat digunakan sesuai keperluan. Contohnya, misalkan Universitas Semarang kepengen tahu jumlah pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021. Nah, itu bisa dilihat dari daftar pendaftaran. Universitas Semarang kepingin melihat daftar mahasiswa yang cuti di semester gasal 2020-2021. Nah, bisa dilihat dari data tersebut. Atau misalkan Universitas Semarang kepingin memberikan beasiswa dan dibutuhkan data yang lolos seleksi pertama, misalnya IPK-nya di atas 3,5 misalnya. Itu dibutuhkan data tersebut. Nah, database mempunyai 8 operasi, jadi basis data dengan database sama, ya. Basis data itu ya database, database itu artinya adalah basis data. Operasinya yang pertama create database, membuat database. Kemudian drop database, itu artinya menghapus database. Create table, membuat tabel, membuat tabel. Drop table, menghapus tabel. Insert, menambahkan. Read, membaca. Update, mengubah. Dan delete, menghapus. Ini adalah 8 operasi dasar dari basis data. Nah, kemudian untuk komponen basis data, yang pertama ada perangkat keras. Perangkat keras atau disebut sebagai hardware, umumnya terdapat dalam sistem basis data adalah komputer. Yang dimaksud perangkat keras ini adalah komputer, hard disk, memori sekunder offline, misalkan removable disk, flash disk, ya. Kemudian perangkat komunikasi jaringan. Nah, mungkin secara detail untuk hardware, saya kira saudara sudah memahami, ya, tentang perangkat keras. Kemudian yang kedua ada sistem operasi. Sistem operasi adalah program yang dirancang untuk mengaktifkan sistem komputer dan mengendalikan seluruh sumber daya yang ada di dalamnya, termasuk operasi-operasi dasar komputer seperti Windows, Unix, dan Linux. Nah, ini sistem operasi yang digunakan, ya, digunakan merancang untuk mengaktifkan dan mengendalikan seluruh sumber daya yang ada. Ini
Bisa menggunakan Windows, bisa menggunakan Unix, Linux, ataupun sistem operasi yang lainnya. Nah, komponen basis data yang ketiga yaitu basis data sendiri. Jadi, komponen adalah sekumpulan data yang terorganisir dengan baik, sehingga data tersebut mudah disimpan, diakses, dan juga dapat dimanipulasi. Sistem basis data dapat terdiri dari beberapa basis data yang memiliki data masing-masing. Kemudian komponen yang keempat ada namanya DBMS atau Database Management System. Ini adalah program aplikasi khusus ya yang dirancang untuk membuat dan juga mengelola database yang tersedia. Nah, sistem ini berisi koleksi data dan set program yang digunakan untuk mengakses database tersebut. Jadi, DBMS ini adalah software ya. Software perangkat lunak. Perannya mengelola, menyimpan, mengambil data ya. Mekanismenya biasanya sebagai pelengkap pengamanan data, konsistensi data, kemudian untuk penggunaan data secara bersama-sama. Nah, contohnya apa DBMS? Contohnya ada Microsoft Access, ya itu juga termasuk kategori Database Management System. Kemudian ada MySQL. MySQL nanti yang akan kita gunakan untuk praktikum, ya. Sebenarnya untuk perintahnya mungkin hampir sama semuanya ya, hampir sama, mungkin beda sintak aja. Ya, tapi konsepnya hampir sama. Kemudian ada Oracle ya. Kemudian ada apa? Sybase ya. PostgreSQL ya dan lain sebagainya. Yang kelima, komponen basis data ada user. User itu pemakai, pengguna ya. User ini adalah salah satu komponen database yang berinteraksi secara langsung dengan database. Jadi, salah satu komponen yang berinteraksi dengan database. Ada beberapa tipe user, diantaranya adalah programmer aplikasi yang memprogram aplikasi, user mahir, casual user, user umum, end user. Kalau kita umumnya ya end user ini, dan user khusus, spesialis user. Ini untuk pemakai. Jadi kalau programmer, dia menggunakan database untuk menyimpan data dari program yang telah dibuat. User mahir ya, itu biasanya database administrator ya, dia yang sudah mahir tentang penggunaannya. Nah, kemudian user umum ya kita yang menggunakan database-nya ya. Kalau khusus ya spesialis yang diberi hak-hak dari usernya. Nah, yang keenam dari komponen basis data adalah aplikasi atau perangkat lain. Ini tergantung pada kebutuhan pemakai basis data, bisa dibuatkan program khusus untuk melakukan pengisian, pengubahan, atau pengambilan data yang mudah dalam pemakaiannya. Nah, program tersebut ada yang tersedia langsung dalam DBMS atau dibuat menggunakan aplikasi lain. Misalnya VB, Visual Basic, Python, Java, ya, dan masih banyak lagi. Jadi aplikasi atau perangkat lain, jadi bisa dibuatkan khusus untuk melakukan pengisian. Akses itu kan bisa langsung ya. MySQL juga bisa langsung, ya. Atau menggunakan program aplikasi yang lain. Jadi untuk tampilannya menggunakan Python atau Java atau VB, kemudian dia menyimpannya tetap di MySQL misalnya. Ya, ini adalah aplikasi atau perangkat lain. Berikutnya, tujuan dibangunnya basis data. Ada 7 ya. Tujuan dibangunnya basis data. Yang pertama, kenapa basis data perlu dibangun? Yang pertama adalah
kecepatan dan kemudahan, speed. Maksudnya apa? Kecepatan dan kemudahan ini yakni agar pengguna basis data bisa menyimpan data secara cepat, melakukan perubahan atau manipulasi terhadap data. Jadi tadi manipulasi sudah pernah saya bahas. Mudah melakukan manipulasi, mengganti nama juga bisa, mengganti data tanggal lahir juga bisa. Kemudian kecepatan di sini yang dimaksud adalah menampilkan kembali data dengan lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan cara biasa. Jadi ditampilkannya lebih cepat dibandingkan dengan data biasa, baik manual maupun elektronik. Jadi misalnya kalau kita manual ya, manual itu artinya kita punya data disimpan di Outner ya, kemudian kita yang paling kelihatan itu kalau periksa di rumah sakit ya, yang masih manual ya. Sekarang mungkin enggak ya, yang ada buku kontrol itu kan nyari persatu persatu kan. Nah, nyari satu persatu. Tapi kalau dengan menggunakan database tinggal di searching ya, pasti akan ketemu. Berikutnya, tujuan dibangunnya basis data yang kedua adalah efisiensi ruang penyimpanan, space. Maksudnya apa? Dengan basis data, kita mampu melakukan penekanan jumlah redundansi. Redundansi itu artinya adalah pengulangan data, baik menerapkan sejumlah pengkodean, atau dengan membuat relasi-relasi antar kelompok data yang saling berhubungan. Ya, ini yang dimaksud dengan efisiensi ruang penyimpanan. Nah, agar data sesuai dengan aturan dan batasan tertentu dengan cara memanfaatkan pengkodean atau pembentukan relasi antar data bersama dengan penerapan aturan atau batasan. Ya. Penerapan aturan atau batasan itu istilahnya adalah constraint. Kemudian ada tipe data, domain data, keunikan data tersebut. Nah, ini kaitannya dengan efisiensi ruang penyimpanan atau space. Yang ketiga, keakuratan, akurasi. Jadi dibangun basis data itu salah satu tujuannya adalah akurasi. Maksudnya apa? Jadi melalui basis data, keakuratan data lebih terjaga. Ya, terjaganya bagaimana? Dengan menerapkan aturan dan batasan tertentu. Tipe data, domain data, keunikan data. Misalnya, kalau kode itu menggunakan angka, ketika saudara mengetikkan dalam bentuk huruf, nah itu sistem akan menolaknya, ya, atau basis data akan menolaknya. Yang keempat, tujuan dibangunnya basis data adalah ketersediaan atau availability. Ini maksudnya apa? Nah, agar data bisa diakses oleh setiap pengguna yang membutuhkan. Jadi kalau kita punya data, bisa diakses pengguna yang membutuhkan dengan teknologi jaringan misalnya, melakukan pemindahan, penghapusan, ya, yang sudah tidak digunakan kedaluarsa misalnya untuk menghemat ruang penyimpanan. Bisa dihapus ya, menggunakan jaringan. Ya. Kemudian yang kelima adalah kelengkapan, completeness ya. Ini agar data, maksudnya bagaimana? Ya supaya data yang dikelola senantiasa lengkap, ya lengkap, baik relatif terhadap kebutuhan pemakai maupun waktu, ya dengan melakukan penambahan baris-baris ataupun melakukan perubahan struktur pada basis data. Perubahan struktur maksudnya apa? Dengan menambahkan field pada tabel atau menambah tabel baru. Nah, tujuan yang berikutnya dari dibangunnya basis data itu adalah keamanan atau security. Maksudnya bagaimana? Nah, agar data sifatnya rahasia atau proses yang vital tidak jatuh ke orang atau pengguna yang tidak berhak, maka dengan menggunakan account atau username dan password, kita bisa mengakses SIA diberikan username dan password.
serta menerapkan perbedaan hak akses pada setiap pengguna terhadap data yang bisa dibaca atau proses yang bisa dilakukan. Jadi maksudnya keamanan itu yang bisa mengetahui mahasiswa yang cuti, yang bisa mengetahui jumlah mahasiswa itu adalah bagian kepegawaian, bagian administrasi akademik sama rektor misalnya. Jadi dosen nggak bisa mengakses, itu keamanannya. Ya. Atau saudara-saudara IPK-nya berapa yang bisa mengakses itu ya hanya saudara sendiri. Jadi orang lain nggak bisa ngintip, oh ini IPK-nya sekian. Ya. Itu yang dimaksud dengan keamanan. Kemudian berikutnya tujuan dibangunnya basis data yaitu adalah kebersamaan pemakai, shareability. Jadi artinya data satu bisa diakses oleh banyak pemakai atau istilahnya adalah multi user, ya. Atau menghindari munculnya problem baru seperti inkonsistensi data. Maksudnya apa inkonsistensi data? Karena terjadi perubahan data yang dilakukan oleh beberapa user dalam waktu yang bersamaan. Jadi kalau banyak yang memakai di waktu bersamaan sama-sama ngubahnya, yaitu nanti untuk menghindari adanya inkonsistensi data. Atau kondisi deadlock. Maksudnya apa kondisi deadlock? Karena banyak pemakai yang saling menunggu untuk menggunakan data. Deadlock. Kemudian penerapan basis data di bidang finansial itu kepegawaian butuh ya. Kepegawaian itu butuh data. Data pegawai, nama pegawai, alamat, gaji, dan seterusnya. Kemudian pergudangan, warehouse, ya. Bagian gudang butuh ya. Kemudian akuntansi, ini jelas lagi ya, sangat butuh sekali. Reservasi, ya. Kalau nggak ada datanya nanti bingung ya. Kemudian layanan pelanggan, ini bidang finansial. Kemudian kalau bentuk perusahaan bisa perbankan, bisa dibayangkan perbankan nggak ada datanya atau datanya dikelola dengan tidak baik, ya berat ya. Artinya data nasabah misalnya ya, data nasabah uangnya 100 juta, diambil 10 juta tapi saldonya masih tetap ya. Kemudian rumah sakit ya. Jadi jangan sampai salah penanganan misalnya. Ini datanya sakitnya tipes tapi ditangani misalkan diabetes, nah itu beda. Kemudian produsen barang, sekolah, telekomunikasi. Jadi ini di dalam penerapan basis data. Permisalan atau contoh dalam dunia pendidikan. Misalnya berapa jumlah mahasiswa yang mengambil kuliah basis data? Jadi di kelas saya mengetahui mahasiswa yang mengambil kuliah basis data dari sisi jumlah, ya, data nama, NIM, ya, semester, ya, itu nanti saya bisa mengetahuinya. Siapa saja yang lulus pada periode tahun ini? Jadi nanti misalnya kepengen tahu jumlah wisudawan berapa, namanya siapa saja, fakultas FTIK berapa, fakultas psikologi berapa, fakultas teknik berapa misalnya. Kemudian persentase mahasiswa yang tidak melakukan registrasi pada semester ini atau mahasiswa mangkir ya. Kemudian berapa jumlah SKS yang diperoleh oleh mahasiswa yang bernama Budiman misalnya. Jadi ini adalah contoh penerapan basis data dalam dunia pendidikan. Contoh lagi proses kredit mobil misalnya, manual versus otomatis atau VS otomatis. Ini menggunakan sistem informasi terpadu, ya, pencairan data kreditur, pelunasan, jatuh tempo. Jadi kita tahu nanti, oh ini sudah jatuh tempo, berarti harus apa? Kita ingatkan. Kalau sudah diingatkan harus ditagih, ya, laporan bulanan, laporan tahunan, dan seterusnya.
Misalkan di perpustakaan, universitas, manual versus otomatis menggunakan sistem informasi perpustakaan yang terjalin melalui intranet dan internet, ya, akses informasi perpustakaan jarak jauh. Ya, bisa dibayangkan kalau perpustakaan masih manual ya. Manual itu berarti artinya apa? Kalau pinjam buku ditulis pakai tangan gitu, kembali kapan, nanti lupa gitu ya. Misalkan ada dendanya berapa, masih manual. Tapi dengan apa? Dengan sudah tersistem ya, itu malah lebih mudah. Misalnya lagi sistem perbankan manual versus otomatis ya. Otomatis itu ya bank swasta atau BUMN. Manualnya misalkan apa ya? Perbankan mungkin BPR ya, BPR, tapi sekarang BPR sudah menerapkan basis data ya, atau mungkin contoh yang lainnya. Ya. Menggunakan informasi basis data, perbankan akses data nasabah, kreditur, laporan, terintegrasi dengan ATM, akses mobile phone, sistem terdistribusi dan sebagainya. Jadi saya juga masih perbankan, saya ada 5 perbankan ya, hanya satu perbankan itu yang belum ada mobile banking, masih internet banking, itu masih ketinggalan. Nggak saya sebut nama ya. Kemudian misalkan dalam online bookstore, ya, saat ini sudah ada seperti Amazon, penjualan melalui internet, Gramedia pun sekarang juga online, ya. Jadi kecenderungan orang, apalagi musim seperti ini, orang mau jalan-jalan juga takut, ya. Mending di rumah. Jadi menyediakan online Amazon, Gramedia online, Elemedia online, dan lain sebagainya, atau dan lain-lain. Nah, penerapan basis data, yaitu sistem basis data terdistribusi, adalah suatu sistem basis data yang memungkinkan seseorang pengguna, sistem data terdistribusi, itu memungkinkan seseorang pengguna mengakses data yang ada pada server mana saja tanpa mengetahui server tempat data berada. Intinya kalau kita butuh itu disediakan. Nggak tahu yang memberikan dari server A atau server B atau server C atau seterusnya. Itu yang dinamakan dengan sistem basis data yang terdistribusi. Nah, ciri sistem basis data terdistribusi itu adanya basis data yang tersebar di berbagai lokasi. Kalau kita lihat contoh perbankan ya, saya nasabah di Semarang, ngambil uang di Jakarta, bisa. Saya ngambil uang di luar Jawa, di Kalimantan juga bisa. Bahkan di luar negeri pun juga bisa. Itu yang dinamakan dengan ciri dari sistem basis data yang terdistribusi. Berikutnya, abstraksi data. Peringkat fisik terendah, itu artinya adalah mendeskripsikan struktur data yang digunakan, pola representasi bit, dan sebagainya, yang akan disimpan dalam penyimpanan fisik. Jadi ini perangkat fisik. Jadi kita masih membutuhkan perangkat fisik, jadi abstraksi. Biasanya backup data pakai hard disk eksternal, backup data pakai flash disk, ya, ataupun yang lainnya. Kemudian ada perangkat logika. Ini mungkin menengah ya. Jadi mendeskripsikan data apa yang disimpan di basis data dan hubungan apa yang ada antara data-data tersebut. Jadi dideskripsikan dulu. Ya. Itu adalah peringkat logika. Nah, kemudian yang ketiga adalah peringkat pengguna. Ini berarti tertinggi. Itu artinya adalah menyederhanakan interaksi pengguna dengan sistem dalam bentuk GUI. GUI itu singkatannya adalah Graphic User Interface dalam aplikasi sistem basis data. Jadi tampilannya lebih bagus. Sama-sama kita masukkan data, input data, kalau pakai perintah ya, itu nanti lebih bagus dengan model GUI. Ya meskipun nanti kita praktikum masih menggunakan perintah ya, karena itu penting. Basic yang harus saudara kuasai.
Berikutnya hierarki data. Hierarki data itu ada data, kemudian menjadi elemen data, kemudian merekaman atau record, baru menjadi sebuah berkas atau file. Nah, elemen data maksudnya apa? Elemen data di sini adalah satuan data terkecil yang tidak dapat dipecah lagi menjadi unit lain yang bermakna. Jadi satuannya memang yang terkecil. Atau istilah lainnya adalah field atau medan atau kolom. Ya, field itu bisa diartikan kolom, item, dan atribut. Kemudian rekaman. Maksudnya rekaman bagaimana? Rekaman di sini adalah gabungan sejumlah elemen data yang saling terkait. Dalam sistem basis data relasional, rekaman biasa disebut dengan istilah tuple atau baris atau row ya. Jadi elemen data itu adalah field atau kolom, rekaman itu adalah baris atau row. Berikutnya berkas. Berkas ini artinya adalah himpunan seluruh rekaman yang bertipe sama membentuk sebuah berkas. Nah, dalam sistem basis data relasional, berkas ini mewakili komponen yang disebut tabel atau relasi. Jadi kalau sudah ada field-nya, sudah ada barisnya atau row-nya, kemudian berkas di sini artinya adalah tipe sama membentuk sebuah berkas atau tabel istilahnya. Atau nanti sudah menjadi sebuah relasi. Relasi itu hubungan antar masing-masing tabel. Nah, ini konsep basis data, ini analoginya. Analoginya itu lemari arsip. Jadi sebelum adanya sistem ya, basis data ini kita punya lemari, di itu isinya adalah data-data semua, lemari arsip ya. Kemudian kalau dengan menggunakan komputer itu basis datanya sama ya, lemari arsip itu ya disk ya. Kemudian disimpan menjadi sebuah file. Atau contohnya kita punya data NIM, ya, kemudian nama, alamat, tanggal lahir. NIM-nya sekian, namanya Anto, namanya Berliana, namanya Cika, ini alamatnya, ini tanggal lahirnya. Itu adalah tentang konsep sebuah basis data. Baik, saya kira cukup untuk pertemuan pada hari ini. Ya. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya ya, dengan video nanti, video selanjutnya ya, materi berikutnya. Baik, kalau ada yang ditanyakan nanti bisa disampaikan di e-learning ataupun disampaikan di channel komentar yang ada di video saya ini. Saya kira cukup, semoga kita semua tetap diberi kesehatan ya. Diberi kekuatan ya dalam menghadapi masa-masa seperti ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.